Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos buat teman semua dimanapun Anda berada. Ini kita akan mereview motor Satria bro, Satria FU atau Satria 150F ya. Ini permasalahannya adalah hidupnya susah mas bro. Hidupnya itu susah, habis itu semacam kayak kompresnya hilang gitu bro ya. Jadi kaitannya ini adalah di kompresi ya, berkaitan dengan kompresi. Cuman kebanyakan banyak orang yang mengganti karbu ya. Jadi permasalahannya di kompresi, tapi yang diganti karbu atau yang di utek-utek itu ya, apa ya yang di utek-utek itu, yang ditangani hanya karbu saja ya. Bahkan karbunya ini itu kadang diganti karbu PE atau diganti karbu GL ya, atau karbu King ya, atau karbu apa ya. Jadi karena karbunya vakum, kemudian yang disalahkan kadang vakumnya ya. Banyak orang seperti itu analisanya ya, enggak analisa ya bro ya. Banyak orang mengganti karbu vakum. Pada motor FU ini memang karburatornya itu bawaan pabriknya itu vakum ya, tapi artinya bukan berarti dia nggak enak ya. Walaupun vakum tapi dia tetap enak ya. Jadi nggak harus ganti karbu yang apa ya, yang nggak vakum ya. Walaupun vakum tapi tetap enak bro. Kuncinya adalah di sini bro, di klepnya sini bro, di setelan klepnya itu ya, ini apa itu ya, di bagian klepnya ini setelannya harus betul-betul pas. Minimalnya ya, minimalnya itu kalau saya sering menggunakan sini hampir mendekati 13 ya atau 15 ya, apanya simnya itu. Kemudian yang atasnya sini kita menggunakan setelan yang 10 biasanya ya, atau kadang juga kalau orangnya minta halus ya tak bikin sama gitu ya bro ya, tak bikin sama, sini 10 gitu ya. Jadi banyak kesalahan diganti karbu karena hidupnya susah, diganti karburator yang PE ya, yang PE atau karburator yang mainnya langsung piston itu ya, langsung piston karbu apa namanya ya. Pokoknya banyak menyalahkan karbu vakum gitu ya. Jadi karbu vakum itu nggak enak katanya ya, ganti aja biar hidupnya enak. Padahal permasalahannya di kompresi ya. Kalau permasalahannya di kompresi, kalau ini diganti karbu yang tidak vakum ya, yang karbu kayak PE atau karbu motor King ya, dia hidupnya ya bisa ya bro ya, karena dibantu kop ya di sini. Karbunya itu dibantu kop di sini pakai tangan, ditutup ya. Itu ya hidupnya bisa, tapi kan nggak mungkin seperti itu. Sementara kesalahannya tidak di karbu bro. Jadi pada motor Satria FU itu kebanyakan orang mengganti karbu, sementara penyakitnya adalah di kompresi. Jadi seperti itu ya bro ya. Kemudian cara melakukan penyetelan klep adalah ini tadi udah saya lepas semua ya bro, teman, belum saya setel, belum saya kurangin. Artinya begini, as klepnya itu tadi, jadi cara istilahnya begini bro. Ini ketebalannya 0,05, ini 0, satunya ini 0,10, yang satunya ini 0,15. Saya yang sering menggunakan pakai 0,10 ini bro. Jadi sebelum dilepas itu bro ya bro ya, nanti ya bro ya. Jadi sebelum dilepas di pretel semua, ini harus diukur bro. Pakai yang 10 dulu, pakai yang 10 diselesepin ke sini ya. Sini di atas ini masih ada as klepnya. Begini bro, ini masih ada as klepnya begini. Kemudian ditopkan bro, ditopkan. Kemudian ininya ini diselesepin bro, diselesepin di bawah sini, diselesepin begini. Itu masuk apa enggak gitu ya, 0,10. Kalau enggak masuk turun ke 0,05 sini, masukin sini. Ngerti maksudnya bro ya? Semuanya seperti itu, dites semua, diukur semua. Kemudian nanti yang dibutuhkan maunya berapa, mau misalnya tergantung pemakaiannya bro.
Pemakaiannya itu sama knalpot yang digunakan, knalpot apa gitu ya. Kalau pakai knalpot prank ya mungkin bisa ini yang bawah dibikin 15, yang atas dibikin 10 ya. Yang atas ini ya, yang in ya. Yang innya ini dikasih 10. Tapi kalau knalpotnya standaran ya dibikin 10 semua juga nggak apa-apa bro. Hidupnya juga tetap gampang dan stasionernya atau slownya itu juga enak ya bro ya. Jadi tidak harus ganti karbu ya, karena kalau kompresnya ini lemah diganti karbu juga hidupnya juga susah, di setel juga susah. Ngerti ya bro ya, karena terjadi kebocoran kompresi. Kemudian cara ininya bro, cara nguranginnya. Jadi kalau pakai puller itu nggak mau masuk 0,10 itu nggak mau masuk, kemudian 0,5 juga nggak mau masuk, maka yang ini harus dipapas bro. Nanti nampak bro, kok buruk ya. Ntar bro, kok buruk bro. Jadi ininya ini dipapas bro, diamplas ya bro ya, diamplas, digesek-gesekkan ya bro ya. Kalau enggak di gerinda juga nggak apa-apa bro, pakai gerinda halus. Dikurangin seberapa perlunya ya, biar ketemu nanti di 0,10 ya bro, karena ini tadi 0,5 juga nggak masuk. Jadi ini dipangkas bro. Apa bro, ininya dipangkas. Ini yang ketiga klep, yang 4 klepnya ini, yang 4 klep ini, yang satu ini 10 masuk, 10 lebih ya, tapi nggak nyampe 15, karena dikasih 15 juga dia seret ininya bro. Ininya ininya nggak masuk bro kalau pakai 15, tapi kalau pakai 10 dia longgar, berarti artinya sekitar 13 mungkin ya bro ya, kemungkinan seperti itu. Jadi feeling aja bro. Jadi yang bermasalah di sini di klep ini sama 1, 2, 3, yang satunya ini masih bisa. Jadi yang terjadi kebocoran 3, maka yang ketiganya ini harus dipapas karena nggak masuk gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan terlalu kencang, 0,5, 0,10 juga nggak mau masuk. Jadi yang akan kita lakukan adalah cara penyetelannya ini harus dikurangi. SIM-nya itu ya bro ya, SIM-nya apa namanya ini SIM-nya ini dipapas. Sedikit saja bro, sedikit, kemudian diukur, dipasang nokennya ini dipasang, ininya dipasang, kemudian diukur lagi bro. Nggak perlu dipasang rantainya, rantai ketengnya ini nggak perlu dipasang bro. Nanti ya bro ya, ini saya tutup karena saya takut nanti jatuh ke dalam makin malah bongkar sini ya bro ya. Jadi saya tutup sama kain saja. Kemudian setelah dipasang semua, ditumpangkan aja, kemudian dipasang catokannya ini bro, asklep dan catokannya ini, catok penutup asklep atau penutup noken ini dipasang, nggak perlu dibaut juga nggak apa-apa bro. Kemudian diselesepin ininya, diukur. Kalau terjadi ini ngangkat setelah dipasang, ini dipasang kemudian dimasukin ini, kok ininya ngangkat, berarti masih kurang tipis ya bro ya, SIM-nya ini masih kurang tipis. Ngerti maksudnya ya bro ya. Tapi kalau dipasang SIM-nya ini, kemudian asklepnya ini dipasang, kemudian ini dipasang misalnya 0,15 ngangkat, kita turun ke 0,10. Ngerti maksudnya bro ya. Jadi kalau 0,15 nya ini masih ngangkat, kita turun ke 0,10. Kalau di 0,10 juga ini masih ngangkat, berarti kita tipisin lagi bro. Kita nggak perlu di 0,5 nya, nggak perlu. 0,15 masih ngangkat, ininya masih bergerak ke atas, berarti masih rapat, kurang tipis ya SIM-nya ya. Kita turun ke 0,10. Kalau 0,10 nya ini bergerak sedikit, nah berarti mangkasnya kurang sedikit. Itu ya bro ya, karena kalau bergerak di saat dimasukin ininya, nanti di saat dibaut ininya, maka yang 10 ini nggak masuk bro. Bisa jadi nanti ketemunya di 0,08. Sementara kita kan butuhnya 0,10 ya bro ya. Nanti maksudnya bro ya. Jadi hitung-hitungannya seperti itu. Jadi prosesnya itu nggak, kalau itu diamplas juga boleh, di gerinda pakai gerinda juga boleh, pakai gerinda amplas ya atau gerinda halus ya, itu juga bisa. Tinggal di feeling aja ya bro ya. Kalau mau yang mudah lagi ya pakai sigmat ya, ketebalannya berapa yang dibutuhkan, jadi nggak terlalu sering bongkar pasang di sini ya, untuk proses
apa namanya itu, proses penyetelannya. Kemudian kalau kurang-kurang sedikit atau bagaimana ya, atau terlalu banyak, nanti terpaksa ini ganti lagi bro, ganti yang nyari yang agak tebal lagi gitu ya bro ya. Terpaksa ini harus beli lagi kalau sampai udah kelewat ya. Jadi itu ngukurnya sedikit-sedikit mapasnya, ngerti ya bro ya maksudnya. Jadi kalau lebih enaknya lagi sih pakai apa namanya itu, pakai sigmat itu bro. Terkadang kalau ada juga yang terlalu ini udah terlalu bablas ya, terlalu longgar 0,10 apa namanya, kepadatan apa terlalu longgar 0,10 padat, 15 padat, di atas 15 nanti ini terlalu kasar bro. Kemudian ada yang menggunakan kadang silet bro, pisau silet itu dipotong dimasukin di sini ya bro ya. Jadi kalau pakai silet itu yang ya kurang jos ya bro ya, kurang jos ya kalau pakai silet. Nanti takutnya risiko silitnya patah atau pecah. Karena yang terdahulu yang pernah saya jumpain di sini dikasih silet bro. Jadi tujuannya mungkin nggak mau ngamplas ini, nggak mau repot, nggak mau ngamplas simnya ini, nggak mau ngukur, jadi langsung dikasih silet di sini. Kalau bisa jangan seperti itu ya bro ya, langsung itunya aja diukur. Jadi seperti itu bro, cara penyetelannya seperti itu. Jadi tidak, motor FU itu kalau hidupnya susah tidak harus ganti karbu ya, karena kebanyakan FU itu karbunya vakum, udah bawaan pabriknya, yang disalahkan karbunya. Sementara penyakit utamanya itu di sini bro, di kompresi. Jadi pada motor FU kebanyakan seperti itu. Oke ya bro ya, sekilas info dari bengkel kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jos.